Shalom, para pemuda, pemudi Gemit Ebenezer Larantuka. Kita akan memulai ibadat kita pada hari ini. Saya minta semua kita yang baik yang di sini maupun yang ada di rumah, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, pendengaran, semua kita persiapkan untuk kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadat kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terkhusus saat hari ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kiranya ibadat kami Tuhan, biarlah segala sesuatu yang terjadi saat ini hanya boleh menyenangkan hati-Mu. Memberkati akan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Baik teman-teman semua, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati kiranya kami undang Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati batin kami Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami dengar nanti
dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, pembacaan Alkitab untuk kita semua pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kalau teman-teman semua sudah menemukan ayat ini, saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 bunyinya begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya teman-teman semua, tadi kita sudah membaca bagian Alkitab dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 tadi. Nah, dari pembacaan Alkitab tadi itu ada tema kecil yang akan saya angkat untuk kita renungkan bersama, yaitu meraih masa depan yang penuh harapan. Meraih masa depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman semua, kita semua selama kita hidup dalam dunia ini, pasti kita tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Pasti saja setiap saat pasti kita akan mengalami masalah itu, baik masalah karena mungkin karena kecerobohan kita atau tindakan yang salah daripada kita, ataupun masalah yang timbul karena memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, berbeda orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau berbicara mengenai orang-orang yang takut akan Tuhan, belum tentu jika mereka hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, maka kita terbebas, otomatis kita terbebas dari masalah. Tidak, tetapi kita berbeda. Di saat kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, di saat kita menjadi pengikut-pengikut setia Kristus, pengikut-pengikut setia Tuhan, maka akan ada berbeda cara dalam kita menyelesaikan masalah itu dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Pasti penyelesaian masalah akan berbeda. Nah, masalah yang kita hadapi juga bisa karena berbagai hal. Ya seperti tadi saya bilang, karena kesalahan kita atau karena memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Ya tergantung kita mau menyelesaikan masalah itu dengan cara kita atau dengan kehendak Tuhan yang kita utamakan untuk dalam menyelesaikan masalah itu. Nah teman-teman sekalian, ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, berarti kita mau melakukan setiap firman-Nya. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, berarti kita melakukan setiap apa yang difirmankannya. Dan Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang sama seperti yang tadi kita bacakan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang jahat atau rancangan kecelakaan itu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semua ada dalam kontrol kuasa Allah. Jadi ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah dalam kontrol kuasa Allah. Karena Tuhan sendiri berfirman, sama seperti yang firman Nats tadi, Tuhan sendiri berfirman, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan, penuh, bukan setengah-setengah atau 1/4 atau 3/4, tapi rancangan Tuhan kepada kita penuh damai sejahtera kepada kita. Itu adalah suatu janji yang sangat luar biasa kepada kita. Nah teman-teman semua, bagaimana supaya kita dapat hidup untuk bisa hidup yang penuh dengan penuh harapan ini? Bagaimana supaya kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan ini? Nah, ada 3 hal yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan? Hal yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup berkenan kepada Tuhan ya seperti itu. Hidup kita selalu kita mau untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak menyukai dosa, kita menyenangkan hati Tuhan berarti
kita tidak melakukan dosa itu, karena Tuhan membenci, sangat membenci kepada dosa itu. Oleh karena itu, mari kita semua untuk mau memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Hal pertama ini, mari saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya, pada adik-adik semua yang menyaksikan ibadah ini, mari kita tinggalkan segala kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk kita yang kita sudah tahu hal ini pasti mendatangkan dosa, hal ini sangat tidak disukai Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sudah tahu tapi masih tetap terikat akan kebiasaan jelek ini, kebiasaan dosa ini. Jadi melalui firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua untuk kita meninggalkan segala kebiasaan buruk kita yang kita tahu, karena setiap kita pasti ada hikmat dalam hati kita untuk bisa, oh ini baik, ini salah. Tapi kita kalau sudah kadang-kadang sudah tahu salah juga toh masih tetap kita lakukan. Tapi melalui firman Tuhan saat ini, mari kita berani untuk bisa melawan keinginan kita untuk melakukan setiap kebiasaan yang kita sudah tahu hal itu adalah dosa. Jadi menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kadang-kadang kita berusaha mau menyenangkan hati manusia untuk kita merasa mau diterima, tanpa kita pedulikan menyenangkan hati Tuhan. Dari melalui firman Tuhan hari ini kita belajar untuk jangan berusaha untuk menyenangkan hati manusia saja, tetapi kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi hal pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi jauhi yang jahat, jauhi, tinggalkan segala dosa untuk memiliki hari depan yang penuh harapan. Yaitu hal yang pertama harus kita lakukan, hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, hal kedua, dengar dan lakukan firman Tuhan. Mendengar dan lakukan firman Tuhan itu. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan itu, maka kita harus juga melakukan firman Tuhan itu. Jangan saat kita mendengar tapi tidak ada hal yang kita lakukan, tidak ada hal yang dapat kita bagikan kepada orang lain melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tapi marilah setiap kita dengar firman Tuhan, baiklah setiap firman Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Dan yang hal ketiga yang saya bagikan kepada teman-teman semua, tekun di dalam belajar, ya, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Tekun, ya. Saya sudah tahu para pemuda Ebenezer Rantuka, sebagian besar anak-anak yang masih sekolah, anak-anak SMA, ya, di dalam kita mempersiapkan masa depan penuh harapan, ya, ada proses belajar yang kita akan lewati. Jadi manfaatkan setiap proses belajar yang ada sekarang, kita persiapkan sebaik-baiknya. Jangan kita membuang waktu yang ada dengan sia-sia. Sesuai firman Tuhan hari ini, kita semua sudah tahu rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera kepada kita. Nah, teman-teman semua, masa depan yang indah bukan milik orang lain saja, tapi milik kita. Kita pengikut Kristus, kita milik kita juga rancangan yang indah. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita melihat orang lain, mulai kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Aduh, kenapa dia bisa begitu, dia bisa berhasil, tanpa kita mau melihat diri kita. Kalau Tuhan juga sementara merancangkan yang baik kepada kita. Jadi percaya kalau kita semua memiliki masa depan yang baik. Nah, oleh karena itu, mari kita rajin di dalam kita beraktivitas setiap hari. Kita rajin beraktivitas, kita rajin di dalam beribadah, kita rajin dalam ini. Jangan sampai kita kendor. Jadi orang muda yang bersemangat, orang muda yang takut Tuhan, orang muda yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, dengan melakukan setiap firman Tuhan, maka sudah pasti bukan hanya berkat jasmani saja yang kita peroleh, tapi ada berkat rohani juga yang akan kita terima secara berlimpah-limpah jika kita mau melakukan ketiga hal ini. Jadi ingat selalu tiga hal yang yang harus kita lakukan untuk kita memiliki masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Hidup berkenan kepada Tuhan, dengar dan lakukan firman Tuhan, dan tekun dalam belajar atau selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita. Nah,
Kiranya firman Tuhan saat ini yang singkat ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan di dalam adik-adik semua menjalani kehidupan masa muda saat ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan-Mu. Kami percaya setiap kami, para pemuda-pemudi Gemit Ebenezer Larantuka yang ada di tempat ini, Tuhan sementara rancangkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kiranya mereka, jadikan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Kuatkan mereka, berkati pergaulan mereka, memberkati setiap aktivitas ataupun apa yang mereka lakukan saat ini. Baik mereka yang sementara bersekolah ataupun mau merancangkan tingkatan berikutnya, kuliah ataupun apapun itu, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kiranya mereka, menolong kiranya mereka. Tuhan, kuatkan mereka selalu, berikan kesehatan yang baik, berikan kecakapan fisik yang baik untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati kiranya mereka di dalam pergumulan mereka saat ini. Kami percaya sesuai firman-Mu tadi, Tuhan merancangkan segala sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu kami mohon kepadamu, taruh roh untuk selalu berserah kepada Tuhan, roh yang tidak menyerah, roh yang selalu menyala-nyala untuk di dalam mereka menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga mendoakan setiap orang-orang tua kami, papa mama kami. Tuhan berkati kiranya mereka dalam masa tua mereka. Tuhan berkati kiranya biarlah mereka boleh diberikan umur yang panjang, diberikan hikmat senantiasa di dalam membimbing dan melayani kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin negara dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati kiranya mereka, jadikan mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan biarlah setiap keputusan yang diambil semuanya boleh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Untuk wabah corona yang sementara kami hadapi saat ini, kami tetap berharap, kami tetap hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Kuatkan kiranya kami, dan biarlah kami bisa untuk melawan setiap virus yang ada,
dengan semua hikmat daripadamu ya Tuhan Yesus. Para dokter, para perawat, semua yang ada di dalam barisan di rumah sakit, Tuhan berkati kiranya, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang ekstra, dan juga taruh roh yang semangat di dalam melayani orang-orang yang sementara sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih, pelayanan kami di tempat ini juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Para pelayan kami, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta juga Tuhan berkati kiranya mereka di dalam pelayanan mereka. Dan juga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Tuhan berkati kiranya. Berikan kekuatan, berikan hikmat daripadamu, dan yang utama, roh takut akan Tuhan di dalam melayani umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah teman-teman semua, kita sudah dalam penghujung ibadat kita. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini, sekali lagi kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua dari awal ibadat kami sampai dengan saat ini. Kiranya ibadat kami saat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan setiap anak-anak Tuhan yang beribadat saat ini, Tuhan berkati kiranya mereka, menyertai mereka senantiasa, dan menolong kami semua senantiasa. Ini kami Tuhan Yesus, memberkati akan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.